Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Thumma qala Allah ta'ala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat dan karunia tersebut kita bisa dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Tentunya dalam rangka ber'ubudiyah, dalam rangka mencari maghfirah Allah yang seluas-luasnya, dalam rangka bertaqarrub ila Allah. Maka daripada itu kaum muslimin rahmatullah, sepantasnya dan sepatutnya lah kita selalu bersyukur dalam situasi kondisi apapun kita. Sungguh pun di luar sana hujan, tapi pada hakikatnya seorang muslim tak terlepas dari makmumnya itu untuk selalu bersyukur, dan tidak dari mulut saja, tapi dari seluruh bentuk tingkah laku, tindak tanduk dan perbuatannya. Dengan adanya suasana hujan di luar, itu salah satu bentuk tesan untuk diri kita, mencoba kita masihkah kita kalah dengan situasi seperti ini. Bermacam cara dan teknik langkah untuk bisa kita ayunkan kembali kaki kita ke masjid, kita lenggangkan tangan kita menuju rumah Allah, menyembah panggilan Allah melalui muadzin, hayya 'alas shalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian selawat beriringan salam di baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
bapak-bapak, para alim ulama, para tuan guru, para nenek mama, tokoh masyarakat yang ditinggikan syarat yang didahulukan selangkah. Firman Allah yang kita baca tadi adalah surat Al-Ahzab, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita. Terlebih lagi momennya barusan kita peringati marak umat Islam. Sebagian umat Islam memperingati peristiwa sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh Allah di dalam firman-Nya. Pada hari ini kaum muslimin rahimahumullah, kita di satu putaran Rabiul Tsani, bulan yang pertama, hari yang pertama pada Rabiul Tsani. Namun berdasarkan merujuk kita kepada firman Allah tadi, bukanlah pantas atau bukanlah tepat momennya berbicara tentang baginda Rasulullah atau maulidnya Nabi Muhammad Rasulullah seakan-akan saja. Bahkan ada individu itu melaksanakan secara pribadinya. Namun dalam hal ini kaum muslimin, kita nggak bakalan berbicara tentang peringatan. Selama ini yang kita tahu ketika masuk bulan Maulid, Rabiul Awwal, identik kita semua dengan memperingati. Karena memang tepat pada itu ingatan kita, daya imajinasi kita, bentuk perjuangan baginda Rasul setidak-tidaknya memicu semangat kita kembali berjuang. Kan begitu. Jangan nanti terlepas bulan Rabiul Awwal kita kembali dengan aktivitas yang lebih rendah nilainya daripada sebelum-sebelumnya. Kaum muslimin rahmatullah, dari sekian lama kita mengikuti peringatan tersebut, mengulang kembali kisah-kisah baginda Rasul, menelusuri jejak perjuangan baginda Rasul. Dari sekian kita yang hadir di dalam masjid, dari sekian lamanya kita menghirup udara segar di permukaan bumi ini, berulang kali pula kita mengikuti peristiwa. Setidaknya kita mendapatkan modal pegangan. Jadi tidak salah kaum muslimin rahimahullah, pada kesempatan hari ini kita tidak bicara tentang Maulid Nabi. Ada dua poin yang perlu kembali kita mengingat dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Mana tahu Allah, insya Allah mudah-mudahan dengan angkat tangan doa kita semua sampai juga kita di Rabiul Awal yang akan datang. Tapi untuk yang lewat ini jangan kita biarkan seperti air lalu di sungai begitu saja. Jangan nanti sampai ke muara, ya di muara itulah pertengahan. Setidaknya kalau seorang mukmin sejati, muslim sejati, grafik amaliyahnya itu pada hari ini jauh hendaknya lebih meningkat dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Kenapa? Apa dasarnya? Ini dalilnya. Lan tarji'an ayyamul lati madat. Kita yang berkumpul hari ini Bapak kaum muslimin rahimakumullah, jangan dianggap besok bisa ya kedua sepuluh kolat belum bisa kita mesti. Hari yang kita hadapi hari ini tidak semua orang yang bisa menikmatinya. Jadi kata kita alasan hujan, mungkin tidak datang ke masjid padahal ini fardu ain. Bermacam cara sekiranya kita mau untuk melangkahkan kaki untuk memperjuangkan mendapatkan nikmatnya salat Jumat berjamaah. Apalagi zaman sekarang mungkin tidak ada hujah kita kaum muslim. Allah di dalam firman-Nya sampaikan wasari'u ilal maghfirah. Ya surat Al-Jumu'ah ya. Kan Allah mensuruh kita untuk bersegera mencari maghfirah. Allah datangkan hujan, bisa saja Allah menguji kita. Bisa saja Allah mendatangkan semacam ujian-ujian kepada ini orang kuat atau enggak. Bukankah pisau ini diasah baru tajam?
Bukankah orang itu naik kelasnya diuji dulu baru meningkat akalnya? Seperti itulah gambaran kaum muslimin. Kembali terkait kepada firman Allah yang kita baca tadi. Jadi selama ini kita mengikuti peringatan Maulid Nabi sah-sah saja, malah dianjurkan, apalagi saat-saat sekarang. Coba sekian tahun yang lewat kaum muslimin rahimakumullah, Jenderal Salahuddin Al-Ayyubi yang merancang pelaksanaan, mengusulkan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini bisa beliau angkat, dia usulkan kepada khalifah. Tujuannya apa? Biar bangkit semangat juang para mujtahid ketika itu, para anggotanya ketika itu. Karena dia perhatikan selaku pemimpin, para pejuangnya begitu lemah semangatnya ketika itu, Pak. Dia usulkan kepada khalifah, bagaimana kalau kita adakan peringatan Maulid Nabi? Apa isinya? Membaca sirah an-nabawiyah. Apa isinya? Memperlihatkan kembali, membaca kembali semangat juang baginda Rasulullah dari bermacam aspek. Atas jangan muncul pula nanti pertanyaan, kalau dulu itu kan orang perang, jangan dianggap kita hari ini tidak perang, Pak. Pernah ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai pulang dari peperangan, bertanya salah seorang sahabat. Apa kata sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, apakah masih ada perang yang lebih besar daripada ini? Rasul jawab, nah, iya. Raja'an minal jihadil asghar, kita ini baru kembali dari perang kecil. Walaupun bambu runcing yang diangkat oleh para pahlawan kita dahulu, para pejuang-pejuang kita dahulu, sesungguhnya perang yang lebih besar kata Rasul adalah mentaklukkan hawa nafsu kita sendiri. Ila jihadil akbar, kata Nabi, kita akan kembali, akan secara kontinu berjuang di yang lebih besar. Apa itu? Berjuang mentaklukkan hawa nafsu kita. Nah, dari cerita singkat ini kaum muslimin rahimahullah, setidaknya kita bisa mengeluarkan 2 poin dari peristiwa Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pertama, hikmah. Apa hikmah yang kita ambil setelah memperingati Maulid Nabi? Kita ingatkan kembali, kita mengulang kaji balik. Yang pertama, meniru dan mencontoh akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya dengan tetangga, bagaimana akhlaknya dengan atasan, bagaimana pula akhlaknya dengan orang-orang yang di bawah, bagaimana akhlaknya dengan anak kecil, hewan, lingkungan. Rasulullah kaum muslimin rahimakumullah, makhluk Allah di atas permukaan bumi yang diakui, bahkan terakui statusnya orang nomor 1 di dunia, Pak. Itu yang nulis bukan orang Islam, orang Yahudi. Dari 100 tokoh orang yang paling unggul, baginda Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulullah, orang yang pertama diletakkan. Dari segi apa saja. Makanya Bunda Aisyah mengatakan baginda Rasulullah itu akhlaknya Al-Quran. Perlu sekiranya kita ambil ini, apalagi kita hidup di akhir-akhir zaman seperti ini kaum muslimin. Jangan dibiarkan lepas begitu saja. Yang pertama, dari sabarnya, dari cara ibadahnya. Oh, dikirakan kita ahli ibadah, baginda Rasul aja orang yang maksud, yang sudah dijamin hidupnya, masih menginjakkan kaki di atas permukaan bumi, sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholatnya kaum muslimin, kalau kita lihat dari tarikhul Islam itu, sejarah itu, sampai bengkak kakinya baginda Rasul dalam menunaikan ibadah kepada Allah. Ini setidaknya menjadi motivasi untuk kita. Sabar beliau. Pernah suatu ketika selesai beliau melakukan sholat berjamaah. Ketika itu beliau gak wirid, Pak.
Jadi wirid-wirid yang kita adakan selesai sholat itu memang ada bagi Rasulullah ajarkan, bukan bid'ah itu. Allahumma antas salam wa minkas salam sampai subhanallah 33 memang ada dasarnya. Ketika itu Rasul nggak wirid. Singkat cerita Rasul pulang langsung bergegas, ketemu lagi dengan para jamaah dan sahabat. Bertanya sahabat Rasul, kenapa tadi engkau bergegas pulang? Rasul jawab, aku pulang tadi karena teringat ada 2 dirham di rumah yang belum disedekahkan. Sekarang saya sudah sedekahkan. Lega rasanya, tenang hari ini. Ayo kita lanjutkan ibadah. Ayo coba kita bandingkan pada diri kita. Tidak ada harta, tidak ada yang bisa dibanggakan. Tenang Rasulullah ibadah. Kalau dibawakan ke diri awal, kalau tidak ada itu malah banyak. Ini setidaknya menjadi cambuk dan motivasi bagi diri kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, seperti yang disampaikan tadi, apa hikmahnya? Membangkitkan kembali semangat juang kita. Dalam bentuk apapun kaum muslimin kita butuh berjuang. Tidak untuk meningkatkan tarif ekonomi kita saja, tapi semangat hidup kita dalam rangka mengumpulkan tabungan amal ibadah yang sebanyak-banyaknya. Sudahkah seimbang kita apa yang disampaikan Al-Mabah? Ya'mal li dunyaka ka'annaka tamshi abadan. Apakah untuk dunia ini saja kita semangat, kalau untuk akhirat kita tidak semangat? Jawabannya tentu kembali kepada kita. Yang kedua, tujuan kaum muslim. Tujuan yang kedua meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Itu yang kurang sekarang. Dikit-dikit sakit kita ngumpat, itu tidak boleh. Bukankah Allah marah sekali kepada orang yang suka ngomel, yang suka ngumpat, apalagi sempat mengatakan Allah itu tidak adil. Alhamdulillah. Yang kedua, menumbuhkan, tujuannya menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Salah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah, seringlah mengingat, seringlah kita berselawat. Jangan malu-malu dan jangan sukat-sukat. Ingat kaum muslimin rahimakumullah, masih dalam surat yang sama yang kita baca di awal Mukadimah. Ibadah yang paling praktis, yang paling hebat, sampai-sampai Allah langsung terjun di dalamnya mengamalkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah ikut berselawat kepada Rasul dan para malaikat. Coba Allah suruh orang sholat, kamu nggak sholat kan? Allah suruh kita zakat, Allah nggak zakat, Allah nggak butuh zakat. Tapi ketika berselawat kepada kekasihnya, Allah ikut diajak kita untuk berselawat. Bagaimana mungkin kita selaku makhluk yang dhaif, insan yang serba kekurangan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada lebihnya, enggak mau berselawat kepada Rasul, sangat merugi. Nah, untuk itu dengan 2 poin ini mudah-mudahan selama ini kita mengikuti peringatan Maulid Nabi bermanfaat, hendaknya bisa kita pakai dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari sampai maulid-maulid yang berikutnya datang menemui kita, dan sampai hal yang selalu setia menunggu kita, kematian, bisa menjadi pegangan untuk kita. Selamat kita fit dunia wal akhirah. Banyak maaf aku qauli astaghfirukum fastabiqul khairat kullu yaum fa'tabiru ya'mal absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid. Fa ya ayyuhal hadirun inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
Innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabb ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.